PJBL itu pada dasarnya Bapak dan Ibu jadi mencoba membuat rancangan pembelajaran yang basisnya yaitu membuat proyek penyelesaian suatu masalah. Jadi ada proyek-proyek telah kira-kira awas jangan terlalu jauh proyek karena pembangunan gitunya. Karena proyek naon gitu. Jadi proyek-proyek di sini terjadi nanti ada membuat produk yang dilakukan oleh siswa, malah bagusnya malah berkelompok saja. Jadi membuat produk yang dilakukan oleh siswa sebagai solusi atas masalah yang dihadapi khususnya berkaitan dengan pembelajaran PAI. Ini gambaran umumnya jadi supaya tidak tidak salah. Jadi PJBL ini ada 6 tahapan, ada 6 tahap ya. Nah, 6 tahap ini disesuaikan dengan modul kita. Ada 6 modul. Ini modulnya kan. Jadi ada 6 modul. Satu kan modul akidah akhlak, 2 modul kurdis, 3 modul fikih, 4 modul SKI, 5 modul struktur keilmuan PAI, kemudian 6-nya modul PAI kontemporer. Karena ada 6 modul, maka PJBL ini juga ada 6 tahap. Cuma pengerjaannya tidak sekaligus 6, jadi dicicil, dikredit lah gitu ya. Dikredit. Jadi yang 6 tahap itu, nah pada modul ke-1 ini, yakni modul akidah akhlak, untuk PJBL-nya Bapak dan Ibu itu cukup hanya tahap pertama saja, yaitu identifikasi masalah. Itu saja. Nah, nanti tahap berikutnya ada lagi. Jadi nanti pada hari ketiga itu, jadi Bapak dan Ibu membuat katakanlah boleh mungkin kalau dimulah pendahuluan ya, pendahuluan PJBL, yakni cukup hanya mengenai identifikasi masalah. Maka nanti bisa disajikan katakanlah lah ini ya. Jadi Bapak dan Ibu nanti membuat 4 paragraf tentang fenomena permasalahan-permasalahan yang dihadapi ketika Bapak Ibu mengajarkan PAI. Materinya apa saja ini bebas. Jadi tidak ditentukan oleh modul, karena sekarang modulnya akidah akhlak berarti tentang akidah akhlak, enggak. Masalahnya masalah PAI dalam arti bebas saja. Enggak mesti akidah, enggak mesti ini ya. Yang sekiranya dianggap masalah dihadapi oleh Bapak Ibu real ketika ngajar di kelas gitu. Itu mau ya mau fikih, mau Quran hadis, mau akidah akhlak, termasuk juga misalnya SKI. Cuma yang jelas harus yang sifatnya problematik, yang nanti bisa diselesaikannya itu yaitu dengan penyelesaian yang terukur konkret, sehingga kalau di produk mah digambarkan ayat produknya gitu. Contoh misalnya ini ya, misalnya kalau dalam fikih misalnya sebagai pokok masalahnya itu berarti misalnya rendahnya kemampuan siswa dalam mempraktekkan sholat misalnya ya. Siswa belum bisa mempraktekkan sholat dengan tepat dan sesuai hukum misalnya, belum bisa mempraktekkan sholat. Nah, itu kan anggap masalah lah ya. Nah itu nanti bisa diselesaikan, diidentifikasi nanti kan penyelesaiannya dengan membuat produk, kira-kira produknya apa. Bisa saja produk akhirnya itu rencananya itu misalnya membuat video. Membuatnya itu bukan membuat langsung, misalnya mengumpulkan nyari tentang video pembelajaran sholat nanti di itu kan sehingga jadi produk, atau misalnya jadi membuat gambar gitu ya.
gambar tentang langkah-langkah sholat, gambarnya termasuk bacaannya sehingga jadi produk. Nah, itu diselesaikan. Nah, itu sehingga kalau itu misalnya dipraktekkan membantu, bisa membantu untuk mempraktekkan sholat dengan baik dan teratur kira-kira misalnya. Jadi jangan yang abstrak misalnya. Siswa belum bisa membedakan antara makna Rahman dan Rohim, tak eta mah susah di ininya ya, susah. Karena nggak konkret itu mah. Susah membedakan makna Rahman dan Rohim. Nah, itu mereka diproyek dengan naon gitu. Produknya apa gitu. Nah, jadi harus yang konkret yang kira-kira terukur. Nah, yang dianggap masalah silakan aja lah ini ya. Jadi intinya yang PJBL ini kita cukup menyelesaikan dulu tahapan pertama, identifikasi masalah wujudnya, yaitu Bapak Ibu membuat narasi uraian katakanlah sebagai latar belakang kurang lebih 4 paragraf ya, menguraikan tentang, ya boleh aja dari awali dulu mah secara deduktif tentang pembelajaran PAI, lalu masuk ke masalahnya. Apa masalah teh kan? Kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Kuduna magis barisa tentang sholat teh, tapi faktanya masih belum. Apa tanda-tanda belum nate teh diberikan. Jadi ada detailnya apa fakta-fakta belum bisanya teh tadi uraikan. Kemudian ini dianggap masalah. Kenapa itu dianggap masalah? Ya, coba ya misalnya belum bisa sholat sih itu, sementara sholat itu. Nah, tapi jangan dulu terlalu detail dalil-dalilnya ya. Ini mah lebih kepada ini identifikasi masalahnya apa sehingga ditegaskan nanti jadi rencana, katakanlah judul gitu. Judul dari PJBL ini. Nah, selesailah itu. Nah, nanti modul kedua di modul Kurdis, nah baru tahap berikutnya. Atau saya berikan gambaran dulu ya, yang ada sebelumnya sudah ada di apa, di kontrak belajar, tapi ini menguatkan aja. Berarti harus disampaikan dulu ya. Nah, kalau postesma ya ini Bapak Ibu harus lebih serius lah. Sebab nilainya harus tinggi. Sebab kalau postesna kecil, nanti misalnya kalaupun dari saya nilainya lumayan gitu agak gede, tapi kalau postesnya kan postes mah tergantung Bapak Ibu, tidak bisa saya bantu. Postesma kan dari Bapak Ibu, kalau tinggi ya berarti muncul. Tapi kalau dari saya lumayan besar, tapi dari Bapak Ibunya misalnya postesnya ukur 15, 20 ya jadi pasti kecil akhirnya. Jadi makanya diupayakan. Biasanya mah sama lah, inget-inget weta. Pretest sama posttest biasanya mah sama. Dan nggak banyak lah, 12 biasanya kan. 12 soal, 10, 12, tidak sampai 20 gitu. Jadi sedikit sebetulnya. Nah, itu jadi hari ketiga. Nah, selesai nanti hari ketiga, jadi selesai modul akidah akhlak. Nah, baru mulai lagi nanti hari Kamis. Hari Kamis mulai dengan modul baru, yaitu Quran hadis. Biasa lagi diawali dulu dengan pretest. Ya, mudah-mudahan nanti juga kalau ini kan diusahakan saya pikot lagi. Nah, kemudian resume lagi. Kemudian juga nanti analisa bahan ajar lagi. Kemudian hari ketiganya PJBL lanjutan, yaitu yang tahap kedua. Nah, selesai nanti ganti lagi, rehat dulu berarti ya. Kami Jumat, Sabtu, Ahad libur dulu, rehat dulu, mulai lagi Senin lagi. Itu begitu sampai selesai 6 modul. Nah, itu yang harus Bapak Ibu lakukan. Sebetulnya memang nggak terlalu berat sebetulnya Mbak ya. Kemudian juga saya sebagai pendamping dosennya juga sudah ada diskon karena sebelumnya mah ada juga tes formatif, tes yang dibuat oleh dosen. Biasanya mah 20-25 soal. Nah, sekarang mah nggak ditiadakan. Jadi untung kan dosen kita. Jadi
Saya nggak harus capek ngebuat, bapak ibu juga nggak itu. Jadi sudah lebih diperingan sebetulnya. Terus waktu itu yang analisa bahan ajarnya 4 tiap KB ada, nah sekarang hanya satu. Wah, diskon lagi seberapa persen tuh? Jadi udah diskonnya 75%. Hanya satu yang analisa itu. Cuma kalau PJBL memang sama lah ya, dicicil begitu. Itu. Saya kira itu dulu lah, coba. Barangkali ada yang bertanya, gimana? Gimana? Mangga. Tugas harian yang harus Bapak Ibu lakukan. Khususnya hari ini, yaitu apa? Membuat resume ya. Jadi Bapak Ibu membaca, nanti membuat resume. Diupayakan memang selesai hari ini sampai tengah malam misalnya. Selesai teh. Tapi andaikan ya, karena ini hari pertama kan. Hari pertama mungkin belum familiar ya. Ya ini mah antar kita saja. Aturannya mah harusnya selesai. Tapi kalau misalnya ada yang lambat, ada yang belum, nggak apa-apa lah ya. Yang penting mah jangan nyebrang modul. Sekarang modul Kurdis 3 hari enak, akhlak 3 hari, nah 3 hari teh selesai. Jangan sampai nyebrang ke situ nanti. Sudah ganti modul, sudah ke Kurdis, oh ini akidah akhlak, ada yang masih belum, ada yang belum selesai resume, nah itu mah jangan. Ese nyusulnya bisa dikunci sistem nata. Jadi selama masih dalam satu modul mah, saya kira lambat-lambatnya mah tidak masalah lah ya. Insya Allah. Ya saya juga sangat paham lah ya. Jadi saya memadukan bahkan mengamalkan, insya Allah. Mengamalkan prinsip Ghafurur Rahim gitu ya. Ghafurur Rahim atau dalam hadis mah yassiru wala tu'assiru basyiru wala tunaffiru. Pokoknya biasanya yang sudah-sudah mah kalau dengan saya biasanya relax saja. Jadi nggak ada wajah-wajah kerut gitu, nggak ada wajah-wajah suram gitu, apalagi stres enggak. Yang penting pokoknya saya langsung ingatkan, awas jangan lupa bahagia. Iya. Jangan lupa bahagia bisi. Apalagi misal ibu-ibu, awas jangan sampai lupa suami itu. Lagi PPG gitu atau bapak lupa istri apa ya. Enggak masaknya viral. Berat kena PLPG dulu, PLPG. Ini sebenarnya agak ringan tidak ya itu ya. Agak ringan teh ya, tapi memang ya harus didukung ya, meren laptopnya kudu jalannya untuk itunya. Memang memerlukan media ya. Laptopnya ada. Ya kan di HP mah susah ya, jadi wayahna we laptop. Udah sinyalan deui tah. Jadi nyari sinyal tadi laptop bisi susah sinyalnya. Di padaringan bisi susah sinyal. Coba nyari sinyal, pastikan sinyalnya ada gitu. Tapi ini kan ada ya sinyalnya, bagus ya. Sepertinya ada tower nyaliran sama. Iya lah. Bagus lah, Ciamis masih aman terkendali gitu, insya Allah. Insya Allah pasti ya Pak. Iya. Udah 3 hari jelek Pak di laptop sinyal Pak, lup ANBKB. Ya mudah-mudahan malah pada waktunya. Masih mending Ibu. Tapi kalau yang saya kemarin malah pernah di komprema dengan orang itu Kepulauan Kepri, Kepulauan Riau, ada Pangkal Pinang, ada di mana Natuna, jadi ternyata kenal dengan orang Natuna ya melalui media ini, belum pernah ke Natunanya. Nah, sinyal lebih susah gitu. Waduh, udah adannya. Kira-kira Bapak Ibu bisa ngerti gitu? Siap ya. Aman Pak Haji, aman. Insya Allah Pak. Siap Pak. Siapa? Insya Allah. Itu. Insya Allah Pak ngerti. Nah, pokoknya mah itu
Ya karena saya bahasa Arab lah ya, jadi ada prinsip-prinsip itu al jaza biqadril masaqqah. Jadi nanti nilai pahala itu tergantung jerih payahnya. Ya kalau hasilnya yang resumenya asal nulis nage terapi nyawayana we lamun diberi nilai leutik gitu. Kadang-kadang mau dikembalikan kelas gitu. Sebab nanti kan kalau kurang bagus teh mungkin sayanya Pak, tapi kan ini sampai ke nasional. Sampai ke nasional, sampai ke panitia kayak jadi bisa masalah. Wah si Pak Aib mah cenah meureun itu teh kena orang Ciamis. Jadi pada mah resumuna lagi kurang halus dibere jadi tetap kita jalani aja ya. Ya bukan ideal lah tapi paling tidak pantas begitunya. Nggak ideal ya, pantas resumuna pokok-pokok pikiran ditulisnya rapih gitu. Tong acak-acak. Pak Haji. Ayat. Ya. Pak Haji izin bertanya Pak Haji itu untuk meresume Boleh. itu untuk meresume ada kemiripan itu kalau dikembalikan oleh Pak Haji berapa persen tuh Pak Haji? 50. Oh 50%. Kalau lebih dari 50 dikembalikan. Siap Pak Haji, terima Kalau lebih kasih. dari 50 lebih tuh itu tuh udah 50% juga diskon lah kita. Jadi 50 toleransinya di atas 50 tawayahna dikembalikan. Siap, terima kasih. Gitu. Makanya diatur lah. Tadi saya ada di Pak, mau bertanya Pak. Tadi di KB1 akidah akhlak dan satunya lagi itu gimana Pak? Saya salah masuk apa apa itu di modul Pak? Oh, Ibu udah masuk. Tadi saya buka modul Pak. Iya tadi buka-buka iseng-iseng. Akidah akhlak tuh ada KB1, yang satunya lagi KB1 lagi Pak, itu gimana Pak? Itu di refresh saja Bu, Ibu logot lagi kemudian masuk lagi di refresh lagi itu nanti kembali lagi semula itu sistem aja itu mah. Wassalamu ala nabiyyina al-karim Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Bapak Ibu peserta berbagai khususnya kelas ini, alhamdulillah kita bertemu kembali untuk pikon yang kedua di modul yang pertama akidah akhlak. Kalau dari petunjuknya memang pikon yang kedua ini fokus utamanya adalah memberikan penguatan terhadap penguasaan modul yang sudah dibaca dan diresume oleh Bapak dan Ibu. Boleh disebut review atau apalah yang memberikan penguatan, penegasan utamanya. Tapi juga nanti ada karena hari ini juga post test. Sudah pada melaksanakan belum post testnya atau akhir modul? Belum lah, berarti akan dibahas sedikit. Mudah-mudahan soalnya sama. Jadi dari yang ada review soal pretest, itu nanti disampaikan. Kemudian juga penegasan mengenai PCPL tahap pertama yang harus selesai pada modul akidah akhlak ini. Meskipun sudah ada beberapa yang masuk, ada 9 yang sudah masuk, nanti kita diberikan penguatan kembali untuk PCPL-nya. Saya kira itu yang pokoknya ya. Baik Bapak dan Ibu, kita sama-sama berada di ruang Zoom ini. Nah, tapi Zoom-nya ya melalui Google Meet ini. Nah, meskipun di panitia tersedia, tapi tidak bentrok dengan yang lain, jadi kita pakainya Google Meet ini. Tapi Google Meet yang unlimited. Ya mudah-mudahan tidak ada masalah lah. Jadi sama saja yang penting kita bisa bertemu melalui tatap maya ini atau daring ini. Sehingga bisa menguatkan silaturahim antara Bapak dan Ibu termasuk juga dengan saya.
Beberapa yang sudah disampaikan yaitu mengenai resume. Pertama memang penilaian belum semua, karena ini pertimbangannya salah satunya karena dosen itu juga harus per harinya itu harus 4 jam. Jadi kalau tidak ada pikon ini kan agak susah nyari waktu untuk menambah. Makanya dalam memberikan penilaian saya juga dicicil supaya ya tiap hari itu waktunya bisa memenuhi gitu. Idealnya 4 jam, tapi kalaupun tidak 4 jam lah ya memenuhi, makanya dicicil tidak disekaligus,kan satu malam. Yang penting insya Allah besok beres gitu lah, akhir modul beres, semuanya beres sehingga nanti di akhir modul sehingga kan besok sudah berganti dengan modul yang kedua. Kemudian resume itu memang kemarin belum kita spesifikkan ke kisi-kisi UP atau yang disebut dengan indikator esensial ya. Nah, nanti kita pertegas kembali lah untuk modul yang kedua supaya nanti persepsinya sama, jadi menjawab indikator esensial yang sudah ada di kisi-kisi gitu. Paling tidak nanti bisa memberikan penguatan terhadap kemungkinan yang memang karena itu indikator esensial, itu yang kemungkinan besar memang menjadi acuan soal dalam UP. Nah, dalam resume masih ada yang menggunakan versi lama ya. Versi lama itu yang pakai rubrik, yakni poin-poin pokok, kemudian masalah yang dianggap miskonsepsi, kemudian masalah yang sulit dipahami. Nah, sebetulnya itu sudah tidak begitu ya. Jadi ada beberapa yang itu atau infonya dari mana. Jadi yang menggunakan versi lama yang sehingga pakai kolom. Jadi ada masalah-masalah pokoknya, kemudian ada kolom kedua ya masalah dianggap suka miskonsepsi yang menimbulkan kesalahpahaman, kemudian ada masalah-masalah yang sulit dipahami. Nah, itu sudah ditinggalkan ya, sudah dinasah, itu sudah tidak dipakai. Jadi fokus ke semuanya pokok-pokok pikirannya saja. Nah, cuma nanti untuk yang modul kedua akan ditegaskan. Jadi ininya acuannya ke indikator esensial yang ada di kisi-kisi. Bapak Ibu sudah menerima nggak kisi-kisi UP untuk PAI ini? Belum. Oh, ini nanti begitu saya sampaikan ya. Jadi supaya jadi acuan. Cuma memang yang diawalinya ininya tidak secara runut berdasarkan modul. Jadi di awal itu mungkin yang lain. Jadi modul akidah itu nanti adanya indikator esensial itu adanya di nomor 43 di kisi-kisi, nanti akan kita sampaikan. Nah, itu sehingga nanti acuannya ke situ. Berarti kalau begitu itu saja dulu sekarang ya. Jadi yang kisi-kisi memberikan penguatan dulu lah, sebelum nanti yang kedua untuk pretestnya review pretest. Sekarang yang review pembacaan atau pemahaman modul. Nah, kita coba disampaikan, kita cek. Tapi ada perbedaan dengan tidak ya, ada yang memang kami akan membuat
ditolak kan emangnya ditolak. Nah, yang modul akidah akhlak ini di nomor ininya ya, ada materi pokok, ada submateri. Nah, ini yang submateri ini yang 2.10.1.1. Itu kalau yang 2.10.1 itu materi pokoknya. Nah, yang menjadi indikator esensial, yang menjadi itu ya. Jadi konsep akhlak karimah, tentang akhlak karimah, konsep akhlak karimah. Jadi akhlak mulia berarti Bapak Ibu kan tahu lah berarti itu akhlak, apa yang dimaksud akhlak mulia. Nah, jadi meskipun saya kira sudah paham ya, tapi nanti diperkuat lagi. Jadi akhlak karimah, apa yang dimaksud akhlak karimah, kemudian indikatornya, ciri-cirinya. Di situ kan ada beberapa definisi ya. Ada dari Ibnu Miskawe, ada Al-Ghazali. Ini yang populer dari Al-Ghazali. Akhlak itu apa itu akhlak? Seringnya teh kan budi pekerti kan, abstrak diwai. Apa itu budi pekerti? Itu Al-Ghazali memberikan definisi diantaranya ayatun rasihatun ayatun rasihatun bin nafsi tasduru anhal af'alu bisuhulatin min ghairi fikrin wa yusrin min ghairi fikrin wa rubiyatin. Jadi sikap mental yang tertanam dalam jiwa kemudian melahirkan perbuatan yang refleks, istilahnya ya, tanpa perlu dipikirkan dan tanpa perlu dilogikakan gitu. Saya tanya dulu ini sedikit, Bapak Ibu, kalau kita melaksanakan sholat secara formal ya, sesuai fikih, itu akhlak bukan? Kita melaksanakan sholat sesuai aturan fikih secara formal, itu akhlak bukan? Akhlak Pak. Akhlak karena itu disuruh-suruh, teman itu disiksa ya gitu. Kalau melaksanakan sholatnya secara langsung formalnya sesuai fikih, itu sebetulnya bukan akhlak.